Oh, kijk. Oefening? Dat is de vlag van Verhaken. Hilo 1 minute out. Taking too much fire here. What the fuck is this? Fuck Yo, apa kabar guys? Bareng Evan di sini, siap bikin waktu luang kalian lebih seru. Di video kali ini, kita bakal ngebahas alur cerita dari film yang sudah lama rilis di tahun 2024, yaitu Invasi. Film yang didasarkan pada kisah nyata, bercerita tentang invasi militer ke wilayah Karibia Belanda, seperti Curaçao dan Aruba, oleh negara tetangganya Veragua. Ceritanya mengikuti satu peloton marinir muda Belanda yang berjuang keras untuk melindungi tanah air mereka dan bertahan hidup di tengah serangan yang mendadak. Lalu, bagaimana ya kisah selanjutnya? Langsung aja, ini dia alur cerita lengkap dari film Invasi tahun 2024. Di awal film, kita diperlihatkan satu peloton korps marinir Belanda yang diantaranya bernama Noah, Jack, dan Andy. Mereka sedang bersiap-siap untuk melaksanakan latihan terakhirnya di Belize. Lalu tak lama kemudian, latihan pun dilaksanakan. verzamelen. Singkatnya, terlihat Andy yang tak kunjung menuruni tebing. Rupanya Andy takut ketinggian dan tak lama kemudian komandan datang dan mengatakan bahwa mariner tidak perlu takut ketinggian. Sementara di Laut Karibia, terlihat sebuah kapal patroli yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Kerajaan Belanda di lepas pantai Groningen terlihat memantau penyelundupan kokain. Untuk mengejar dengan cepat, mereka mengerahkan kapal Fries untuk memburu para penyelundup yang mencoba melarikan diri. Di pantai Mambo di Curaçao, Belanda, terlihat banyak pengunjung yang sedang bersantai di pantai. Kemudian dari kejauhan terlihat sebuah kapal perang yang diketahui milik negara Veragua. Dan tiba-tiba, Dat is de vlag van Verhaken. di sisi lain terlihat seorang kapten kapal bernama Stan menerima laporan bahwa Curaçao telah diserang. Sang kapten pun segera menghubungi pasukan yang sedang menangkap para penyelundup kokain dan memerintahkan mereka untuk segera kembali ke kapal. Demikian juga Korps Marinir yang menerima laporan mengenai serangan di Curaçao. Komandan pun kemudian meminta mereka untuk kembali ke pangkalan di Sapaneta, Aruba. Setibanya di kapal Groningen, salah satu personel bernama Jaxel diberitahu oleh kapten bahwa Curaçao diserang oleh Veragua. Sementara di barak militer Korps Marinir Sapaneta, Aruba, terlihat bahwa tentara Veragua juga datang ke sana untuk menyerang. Personel yang piket bernama Daniel segera pergi untuk mengamankan diri. Daniel kemudian bertemu dengan seorang atasan bernama Mayor John Brower. Kemudian tidak lama setelah itu, dua personel lainnya bergabung dengan mereka. Mayor kemudian mengatakan, posisi kami tidak jauh dari gudang senjata. Namun masalahnya adalah semua orang sedang cuti dan gudang senjata terkunci. Namun Daniel mengatakan bahwa ia tahu di mana kunci gudang senjata itu disimpan. Untuk itu dia akan pergi mengambil kunci dan meminta mereka untuk melindunginya. Sementara di dalam helikopter, komandan memberitahu mereka bahwa mereka akan beralih ke kapal Groningen dikarenakan barak Sapaneta Korps Marinir diserang. Di rumah sakit, terlihat seorang wanita bernama Isa datang untuk menjenguk seorang bapak-bapak yang tadi terkena serangan dari kapal Veragua di pantai. Bapak-bapak tersebut rupanya bernama Carol. Isa di sana kemudian memberitahunya bahwa dia telah menghubungi Jaxel bahwa ayahnya aman dan dirawat di rumah sakit. Rupanya guys, Carol adalah ayahnya Jaxel, sementara Isa adalah istri Jaxel.
Dalam berita TV dilaporkan bahwa pasukan Veragua menyerang Curaçao, dan sekarang pasukan Veragua telah menguasai Curaçao dengan menggunakan kekuatan militer. Serangan terhadap kapal perang Veragua mengakibatkan banyak korban sipil. Serangan itu mengejutkan. Veragua telah mengklaim Kepulauan ABC selama beberapa dekade, tetapi tidak pernah terjadi serangan. Hubungan antara Veragua dan kepulauan tersebut memburuk baru-baru ini. Pada bulan Januari, Presiden Veragua Cruz menyatakan kepulauan tersebut sebagai wilayah terlarang dengan target militer utama di bawah kendali Veragua. Ini adalah invasi. Serangan itu memicu kemarahan, dan hari ini Kementerian Pertahanan mengeluarkan pernyataan pers bahwa Aruba, Bonaire, dan Curaçao adalah bagian dari Kerajaan Belanda. Setibanya di kapal perang, Jaxel memberitahu Andy bahwa ayah mereka adalah korban dan sekarang berada di rumah sakit. Rupanya, Andy dan Jaxel adalah kakak beradik. Mendengar itu, Andy terkejut dan meminta untuk bertemu Kapten Stan. Setelah bertemu dengan kapten, ia meminta izin untuk meninggalkan kapal dan pergi menjenguk ayahnya di rumah sakit. Namun sang kapten tidak mengizinkannya. Tak lama kemudian, Kapten Stan diminta datang ke Anjungan. Ketika mereka duduk berdua, Noah mengatakan bahwa ayahnya akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, Jack datang memberitahu mereka bahwa ia mendengar percakapan di Anjungan, bahwa barak mereka di Savaneta diserang. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan dilarang meninggalkan kapal ini. Kembali ke barak Savaneta, 2 orang anggota marinir terlihat terus berlari ke gudang amunisi untuk mengambil beberapa amunisi yang mereka butuhkan. Namun, ketika mereka keluar, mereka diserang. Mereka kemudian melihat sebuah kendaraan di depan dan mereka menggunakannya. Setibanya mereka di gudang senjata, mereka kemudian mengambil beberapa senjata laras panjang. Setelah itu, seorang mayor di sana diberitahu kalau ada salah satu rekan mereka sedang menjaga seorang tawanan di blok sel tahanan. Sepertinya, tawanan tersebut merupakan orang yang sangat penting bagi Veragua. Setelah bersiap, mereka pun kemudian menerbangkan drone untuk melihat pergerakan dan posisi musuh. Kemudian, dengan persenjataan lengkap dan terlatih dengan taktik perang yang mereka miliki, Aanvijand nadert naar het noorden. Dekkingsvuur! Die 2 aansluiten! Die auto! Is de man! Ik heb pas gezien. Namun di tengah pertempuran itu, Kapten Stan memberitahu kalau 4 menit lagi helikopter akan segera menjemput mereka. Mendengar itu, terlihat mereka berlari menuju helipad dan memberikan serangan kepada tentara Veragua. Namun sayangnya guys, komandan mereka yang merupakan mayor tertembak dan mereka diperintahkan untuk menuju ke dermaga. Saat berlari menuju ke dermaga, salah satu rekan mereka juga tertembak dan mereka tetap pergi meninggalkannya. Di sisi lain, menteri diberitahu bahwa si tawanan itu adalah seorang diplomat bernama Hector Lagarto. Dia adalah mantan kepala intelijen untuk Veragua. Dia tiba dirubah sebagai penasihat jenderal yang baru. Namun dia dicari oleh Amerika karena perdagangan narkoba, jadi dia ditangkap di bandara dan polisi setempat menyerahkannya kepada marinir Belanda. Penangkapan Hector oleh Belanda membuat Presiden Cruz sangat marah. Itulah sebabnya Veragua memberikan serangan. Kembali ke Kapten Stan, ia mengumpulkan pasukan marinir dan memberi arahan. Ia meminta Jack dan Noah untuk melakukan misi evakuasi. Sementara itu, Andy tidak diminta ikut karena takut ketinggian. Rupanya, duta besar melarikan diri dan sekarang dalam bahaya, mereka diperintahkan untuk melakukan evakuasi di belakang galis musuh. Kapal perang Belanda akan mengambil posisi di lepas pantai Veragua dan setelah mereka menyelamatkan dubes, mereka diperintahkan untuk segera kembali ke kapal dan akan segera meninggalkan perairan teritorial musuh. Namun setelah mereka berhasil menyelamatkan dubes dan asistennya, rupanya tentara Veragua melepaskan tembakan yang membuat helikopter itu terjatuh. Semua orang tampak sedih mendengar kabar tersebut. Lalu Andy pun berencana untuk menyelamatkan mereka dengan melaksanakan terjun bebas dari atas pesawat dan meminta izin kepada Jaxel bahwa pilotnya adalah Isa, istrinya, dikarenakan istrinya adalah seorang pilot pariwisata.
Rupanya guys, akibat serangan itu, membuat asisten Dubes tewas tertimpa baling-baling helikopter. Sementara Jack dan Dubes rupanya masih hidup. Mereka kemudian pergi bersama untuk mencari Noah, dan tidak lama kemudian, mereka menemukannya sedang bersandar di batang pohon dengan kaki yang terluka parah. Mereka pun kemudian bergerak untuk mencari pertolongan. Kembali ke Andy, setelah merasa aman dan terbang di atas titik koordinat, Andy pun melompat dan melaksanakan terjun bebas. Setelah mendarat, Andy pun melihat tentara Veragua sedang mengumpulkan mayat-mayat dari helikopter yang terjatuh. Ia pun juga mendengar percakapan mereka yang sedang mencari korban yang selamat. Mendengar itu, ia segera beranjak pergi dan kemudian menghubungi Jaxel dan melaporkan bahwa ia telah menemukan helikopter itu dan tampaknya Noah, Zack, dan Kans masih hidup. Untuk itu, ia terus melakukan pencarian. Singkatnya, setelah berjalan jauh, mereka akhirnya bertemu Andy. Mereka pun terkejut karena mereka tahu Andy takut ketinggian. Lalu mereka memberitahu titik evakuasi di pantai tempat kapal akan menjemput mereka. Ojalá nos encontremos rápido. We moeten weg. Nu! Dit is HNLMS Gronings. Out. Namun, setelah kapal penjemputan pergi, Andy dan teman-temannya akhirnya tiba di tepi pantai. Rupanya mereka terlambat dan kemudian ditinggalkan. Tanpa mereka sadari, rupanya ada warga sipil yang menunggu untuk dijemput oleh kapal Klotok. Ketika kapal Klotok penjemput mereka tiba, Andy dan teman-temannya segera naik ke kapal. Namun, di tengah lautan lepas, tiba-tiba mesin kapal mereka mati, yang membuat seluruh penumpang kapal tersebut panik. Karena panik dan takut tenggelam, akhirnya terjadi keributan di atas kapal. Entah bagaimana nasib mereka, namun karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan, tanpa disadari, tiba-tiba kapal selam milik Angkatan Laut Belanda muncul ke permukaan, sehingga seluruh awak kapal tersebut segera menaiki kapal selam dan berakhir selamat. Dan film pun selesai. Melalui film ini kita belajar bahwa keberanian dan solidaritas muncul di tengah situasi yang paling sulit. Film ini mengajarkan bahwa perang bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga perjuangan mental dan emosional untuk tetap bertahan, saling percaya, dan menjaga kemanusiaan di tengah kekacauan. Yaudah guys, cukup sekian videonya. Jika kalian suka dengan video ini, beritahu kami di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.